Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbak Insain. Sesuai janji saya akan membagikan video tentang tutorial bagaimana cara untuk membuat katalis atau teman-teman sering menyebutnya reaktor dari HCS RR Pro. Gitu ya. Jadi mungkin ini adalah komponen atau bagian yang paling sulit dalam pembuatannya, dan ini yang paling menentukan hasil dari HCS itu sendiri, karena reaktor itu adalah komponen yang mengolah uap BBM atau uap Pertamax dan dicampur dengan uap oli dari katup PCV. Itu dalam reaktor itu diolah, disederhanakan senyawanya sehingga lebih homogen, sehingga pada saat masuk ke ruang bakar akan terbakar lebih sempurna dari sebelumnya. Nah, inilah reaktor atau katalisnya. Ini yang sudah jadi. Berikut saya bagikan caranya untuk pembuatan dari bahan baku sampai jadi seperti ini. Kita bongkar ilmunya, kita bongkar caranya. Teman-teman bisa bikin sendiri. Nanti silahkan ikuti dari A sampai Z, jangan di skip ya. Oke, mari kita mulai. Markimul. Oke, sebelumnya saya bagikan untuk skemanya dulu ya. Skemanya seperti ini. Jadi ini, nah seperti ini ya. Nah seperti ini. Ilustrasinya adalah seperti ini. Kalau kita miringkan seperti ini. Oke. Oke, skemanya ini kita mulai dari in dulu ya. In di sini, oh ya maaf, saya jelaskan untuk katalis ini ada 3 ruangan ya. Ruangan pertama ini nanti yang kita isi dengan batu seloid. Kemudian ruang kedua ini yang diisi dengan pelor. Nah, ini ruang ketiga, ini ada 2 macam bahan ya. Di dalamnya ada 2 bahan logam. Satu nikelin, yang kedua di sini ada tembaga. Ini potongan tembaga. Nah, dari 2 jalur in ini masuk, ini lewat bagian bawah. Dan ini melalui ruangan pertama yaitu yang berisi seloid. Di sini seloidnya penuh ya. Kemudian di sini juga sama untuk pelornya ruang kedua, ini juga diisi penuh. Kemudian setelah melalui ruang pertama, kedua, di sini ada nikelin. Nikelin ini logam penghantar panas terbaik ya. Jadi kalau teman-teman suka beli minuman kap-kapan, itu biasa ditutup atau dikemas dengan plastik di atasnya, itu dipanaskan dengan pemanasnya adalah logam nikelin itu sendiri. Jadi di sini ada nikelin dan satunya lagi tembaga. Pipa tembaga yang dipotong-potong kecil-kecil, ukurannya kurang lebih antara 1 sampai 2 cm. Kemudian inilah ya perbedaan dari katalis HCS RR Pro dengan yang versi BPJS. Kalau versi BPJS nggak ada nikelinnya ya, nggak ada logam yang eksotis ini, nggak ada ya. Jelas harga bawa rupa ya, karena untuk membuat katalis yang versi Pro ini bisa jadi untuk yang BPJS 1 unit ini baru dapat katalisnya gitu ya. Tapi jelas untuk efek HCS nya jelas lebih mantap.
Nah, harga bapak rupa. Oke, Markimul. Untuk pembuatannya kita langsung ya. Ini bahan bakunya ya. Ini berupa bekas atau dryer AC mobil bekas. Ini kondisinya seperti ini. Pasti masih kotor ya karena bekas di mobil. Langkah pertama adalah kita bersihkan dulu. Untuk pembersihan, teman-teman bisa menggunakan amplas atau bisa menggunakan mata gerinda sikat ya, otomatis dengan menggunakan gerinda tangan, dan hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, udah bersih. Oke, selanjutnya kita buka atau kita lepas bagian dalamnya ya. Untuk HCS yang Pro itu cara membukanya di sebelah sini. Sebelah sini kita potong tapi hanya separuh. Teman-teman bisa lihat ini tebalnya kurang lebih sekitar 2 mili ya, 2 mili atau 3, ini 3 mili. Nanti yang kita potong sebelah sini, tapi hanya separuhnya saja. Separuh saja. Nah, di sini ada double ya, ada 2 lapisan penutupnya. Memang ini lebih rumit, lebih sulit karena kita nanti akan membongkar ini tapi tanpa merusak. Karena di dalamnya ada sekat-sekat di sini. Sekat ini inilah yang nanti tetap kita gunakan. Kurang lebih seperti ini. Kalau HCS yang versi BPCS itu teman-teman bisa bongkarnya atau buka di sini, dipotong sampai habis, sampai lepas ya di sini. Kurang lebih ya sekitar 2 cm lah. 2 cm jaraknya. Oke, nanti video selanjutnya akan saya bagikan untuk pembuatan katalis yang versi BPCS. Sekarang yang versi Pro dulu. Langkah pertama kita potong menggunakan gerinda potong. Nah, ini setelah kita potong separuh ya, ini hanya kita potong pakai gerinda potong kurang lebih sekitar 1,5 mili. Kemudian kita congkel pakai obeng min ya. Udah terlepas, teman-teman bisa lihat bagian dalamnya seperti ini. Teman-teman lihat, ini ada sekat, di dalamnya ada filter ya. Filter itu ada kain flanel dan di dalamnya ada silika, dan ini yang tengah ada pengunci. Nah, caranya kita buka dulu penguncinya menggunakan obeng min panjang 2. Kita renggangkan seperti ini. Ada lubang-lubang di sana, kita renggangkan. Ada sekitar 6 lubang, kita renggangkan semuanya ya, 3 atau 4 kalau udah longgar bisa ya, nggak usah sampai semuanya. Kalau dirasa sudah longgar tuh, oh ya udah bergerak, ini tinggal kita pukul ke bawah, nanti dia akan turun. Nah tuh, inilah penguncinya yang harus kita lepaskan. Ini ya, ini yang kita longgarkan dari atas tadi. Nah, oke. Kemudian gimana caranya untuk melepaskan yang di dalam? Nah, di dalam juga biasanya kalau yang sudah kotor sekali itu agak seret ya. Di sini ada slack, bisa kita dorong dulu pinggirannya
menggunakan obeng pinggirannya, pelan-pelan aja. Nah, maka bagian sisi sebelahnya akan terangkat. Coba kita pukul-pukul ke bawah lagi. Nah, itu ya bagian dalamnya itu yang kita sudah terlihat. Maka kita lepas. Nah, teman-teman lihat di sini ada kertas kain flanel. Nah, kita pakai tang cucut ya, kita lepas semua. Nah, itu ya untuk kain flanelnya udah kita lepas. Nah, itu yang coklat-coklat, yang bulat-bulat kecil itu yang namanya silika. Ini kita buang. Nah, tuh kan, nih, isinya seperti itu. Nah, sampai habis. Dan kain flanel itu bentuknya seperti ini, ini persis seperti ini. Ada dua, satu sebelah sini, satu sebelah sini. Ini juga dua-duanya nanti kita lepas ya, kita lepas menggunakan tang cucut. Kemudian kalau sudah lepas, hasilnya seperti ini. Seperti ini. Ini tinggal kita seperti ini ya. Nah, tuh. Jadi biarkan sekat-sekatnya itu masih utuh, terutama sekat yang sebelah sini. Kalau sebelah sini misalkan agak banyak-banyak dikit nggak apa-apa, nanti bisa kita betulkan lagi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membersihkan dengan bensin. Caranya mudah, cukup mudah, tinggal kita semprotkan aja tuh, luar dalam, sampai betul-betul bersih. Oke, selanjutnya setelah kita bersihkan, kita akan melakukan pengeboran ya. Kalau kita buka sebelah sini, di sini hanya ada dua lubang. Ini lubang, namun di sini hanya dudukan baut untuk pengunci. Nah, ini terutama pipa yang tengah ini tetap kita manfaatkan. Kita nanti akan menambahkan dua lubang di sini. Ini kita bor sekalian sampai jebol. Saya menggunakan bor ukuran 10 mili. Ini nanti ini juga masih, ini kalau sudah ukurannya sudah 10 mili itu nggak perlu dilebarin, karena ada yang lubangnya nggak sampai 10 mili, kita lebarin sampai 10. Nih. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nih. Ini sudah kita lubangin lagi. Ini juga sudah, ini sudah. Oke, selanjutnya kita tinggal nanti mengisi katalis ini dengan bahan-bahan yang sudah saya terangkan tadi. Kemudian tinggal kita pasangkan pipa-pipanya. Oke. Selanjutnya kita isi ruangan pertama dengan batu zeolite ya, sesuai dengan skema ini. Ini adalah batu zeolite. Batu zeolite-nya teman-teman jangan lupa dicuci dulu sampai bersih, sampai kinclong ya, jangan sampai ada debu kotoran yang tertinggal. Terus serpihan-serpihan yang kecil harus hilang ya. Selanjutnya kita masukkan melalui lubang yang dua ini, yang tengah ditutup.
Oke, kemudian kita tinggal memasang perpipaan ya. Pipa ini teman-teman seperti referensi sebelumnya bisa menggunakan pipa AC. Pipa AC ini terbuat dari tembaga, atau teman-teman juga bisa menggunakan pipa aluminium seperti ini. Pipa aluminium ini saya pakainya yang tebal 1 mili, kalau ini biasanya sekitar 0,6 mili. Ini lebih tipis. Ukurannya ini diameternya 9,5, hari ini 9. Lah, untuk membentuk sudut seperti ini, sudut 90 derajat, ini kalau teman-teman punya alatnya, itu namanya blending ya, bending. Itu seperti ini, bending pipa, bending tube. Ini untuk membengkokkan pipa. Bisa 90 derajat, bahkan sampai 270 derajat juga bisa. Namun jika teman-teman tidak punya alatnya, nggak usah dipaksakan beli ya, karena kalau untuk hanya untuk beli ini, hanya untuk pakai sekali ya teman-teman rugi. Itu bisa pakai cara manual ya, cara yang sederhana. Jadi pipa ini kita potong 90 derajat, tapi nggak sampai putus ya pipa ini. Seperti ini bentuk V 90 derajat. Bagian ini jangan sampai putus. Kita potong pakai gerinda tangan atau memakai gergaji tangan, silahkan. Nanti seperti ini hasilnya ya. Ini jangan sampai putus. Kemudian kita tekuk, ya kan, biar jadi 90 derajat. Kemudian sebelah sini untuk menutupnya kita gunakan nanti teman-teman bisa gunakan ini lem epoxy ya, lem plastik steel dari Dexton atau lem besi orang menyebutnya. Kita campur yang hitam dan yang putih ini. Setelah tercampur, teman-teman bisa oles bagian sini untuk menutupi lubang tadi sampai benar-benar tertutup ini. Dan ini harus menunggu ya teman-teman ya, ini untuk menunggu keringnya kurang lebih sekitar 15 menit lah. Di sini walaupun tulisannya 5 menit tapi 5 menit kurang. Nah inilah nanti yang teman-teman masukkan atau bisa dijadikan pipa seperti ini. Ini masuk ya, ini ada 2 dan ini yang tengah. Oke, garis besarnya seperti itu, teman-teman bisa praktekkan sendiri. Dan ya, ini nanti untuk pemasangannya pakai ring agar lebih rapi dan lebih kuat pengikatannya ya. Nanti lah ini untuk memasang pipa ke katalis itu ada 3 cara. 1, dilem pakai lem Dexton, lem besi. 2, bisa menggunakan las seperti ini, las torch. Kalau teman-teman bisa pakai ini, tapi ini butuh keahlian ya, butuh pengalaman juga, harus coba-coba dulu di bidang yang lain. Ini bisa pakai ini. Itu teman-teman harus menggunakan kawat las alu platinum bersuhu rendah seperti ini. Itu harus menggunakan kawat las alu platinum bersuhu rendah. Ini harus kita las dalamnya ini. Namun teman-teman harus ini ya, harus belajar dulu, jangan langsung aplikasikan ke sini karena
di awal-awal itu untuk potensi gagalnya lebih tinggi, atau ada cara yang lain itu menggunakan lem bersuhu tinggi, bersuhu ekstrim. Ini saya pakainya isi Fahrenheit. Ini memang mahal ya. Ini panjangnya segini, harganya sekitar 200.000. Ini sih tinggal separuh ya. Ada yang ukuran separuh berarti sekitar 110 atau 115.000 harganya. Untuk serat yang ukuran yang kecil itu bisa untuk ya sekitar 3 kali pemasangan ya. Berarti setiap 1 kali pemasangan menggunakan ini sekitar biayanya 40.000. Tapi kalau kita ke tukang las, ini aluminium juga, untuk ngelas ini juga jasanya sama aja ya, itu sekitar 50.000 juga. Tuh cuma nggak setiap saat bisa kita ini ya, kita order untuk ngelas. Kemudian kalau sudah jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Nah ini ya, ini pakai ring tujuannya untuk menguji agar lebih kuat lagi, lebih rapi seperti ini. Dan ini kuat. Dan ini untuk lemnya, lem yang ini tahan sampai suhu 500 derajat Fahrenheit. Ini biasa aplikasinya pada untuk menambal daging mesin juga bisa, untuk menambal knalpot juga bisa. Jadi untuk katalis ini dengan suhu yang nggak sampai segitu aman. Oke, berarti ruangan pertama tadi sudah kita isi dengan zeoloid, sudah kita pasang pipa-pipanya, tinggal kita pasang atau kita isi ruangan yang kedua menggunakan pelor. Oke, nah seperti ini masih ada sisa. Kemudian kita isi dengan pelor. Ini pelor sepeda, tapi bagian belakang ya. Roda bagian belakang teman-teman jangan beli yang depan itu kecil, yang belakang itu besar. Ini satu ini harganya sekitar 10.000 sampai 15.000. Kita masukin semuanya aja ya. Ini oke. Kemudian kita dorong sekat ini, kita ratakan, goyang-goyang seperti ini. Kita dorong sampai bawah. Sampai mentok. Waduh. Ya, setelah didorong ke dalam sampai merata, kita gunakan lagi pengkuncinya ini ya. Kita pakai ini untuk lebih ini lagi. Kemudian kita masukkan ke dalam. Oke, sama, nanti kita dorong sampai belakang sampai bawah ya. Ini untuk mengunci dari sekatnya itu agar pelornya tidak keluar ya. Kemudian di ruangan yang ketiga setelah kita kunci, di sini kita pakai yang namanya plat nikelin. Nah sebelah sini ya, plat nikelin. Plat nikelin ini harganya segini sekitar 60.000 ya. Nah ini yang antara 60.000 sampai 70.000. Ini nanti ini panjangnya kan sekitar 1 meteran, 1 meter lebih. Nanti kita bikin zigzag seperti ini. Nanti teman-teman tinggal bikin zigzag seperti ini. Set. Itu sampai
selesai ya. Nanti teman-teman tinggal memasukkan saja. Oke, selanjutnya kita masukkan tembaga. Tembaga ini sebenarnya ini ya, bahan tembaga itu dari pipa AC tersebut, karena teman-teman kalau beli 1 meter itu harganya kan sekitar 70.000 80.000. Itu untuk pipa yang besar itu kita pakai, itu pun masih ada sisa, bisa kita potong-potong, atau yang kecil itu ada yang kecil bisa kita potong-potong. Kurang lebih seperti ini, antara 1 cm sampai 2 cm kita masukkan ke dalamnya. Ya, 1 genggaman aja sudah cukup. Kemudian tinggal kita tutup. Nah, inilah nanti untuk menutupnya itu teman-teman bisa pakai lem Texton, bisa pakai las alu platinum, bisa, atau menggunakan lem yang Fahrenheit itu yang suhu tinggi. Cuma caranya sebagian sini ini jangan ditutup habis. Ini kita sisakan sekitar 2 mili. Nah, inilah yang nanti kita tutup pakai lem. Seperti itu, dan hasilnya kalau sudah selesai seperti ini ya. Nah, ini. Oke, seperti ini. Oke. Rapi sekali ya. Nah, tinggal tahap selanjutnya. Setelah kita bersihkan lagi ya pakai amplas ya. Finishingnya adalah kita cat pakai cat hitam. Bisa menggunakan cat hitam yang top atau pakai yang glossy. Tapi untuk hasil itu akan lebih secara tampilan ya, secara tampilan lebih bagus yang top. Bagian sini untuk teman-teman bisa ditutup dulu pakai isolasi kertas atau langsung dicat juga nggak apa-apa. Ini kurang lebih sekitar 3 kali penyemprotan ya, 3 lapis itu sudah cukup. Jangan langsung dicat tebel, nanti hasilnya kurang bagus. Dan hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Seperti ini ya. Ini kalau sudah dicat kelihatan rapi ya. Dan ini pun untuk sambungannya hampir seperti waktu belum di ini ya, hampir waktu belum dipotong, hampir kayak aslinya ya. Ini ya, seperti ini teman-teman. Oke, di sini saluran in, ini saluran out. Seperti ini skemanya persis. Oke ya teman-teman, ini ada yang ketinggalan, mohon maaf. Bagian sini yang bawah ini untuk pipanya harus kita beri celah ya, harus kita beri lubang yang sekiranya untuk batu selotnya itu tidak keluar. Kalau ke sini enggak ya, karena di sini untuk lubangnya pasti lebih kecil daripada batu selotnya, tapi kalau di sebelah sini bisa keluar. Halnya seperti ini. Nah, untuk membuatnya pipanya itu menggunakan gerinda potong. Ini kita bagi menjadi 4 bagian seperti ini. Kemudian ujungnya ini kita lancip pakai gerinda juga. Nah, kemudian nanti hasilnya kita tekuk-tekuk sampai ke tengah pakai ini. Tapi kalau udah lancip ya, kalau ini belum, yang lebih seperti ini. Tapi ini kurang maksimal karena kurang lancip. Nah, hasilnya kalau yang udah lancip seperti ini. Nah, ini masih tetap berlubang, namun batu selitnya tidak keluar. Oke, mohon maaf itu tadi saya ketinggalan bagian sini ya. Berarti 2. Kalau yang tengah enggak. Kalau yang tengah tetap lubang seperti ini. Kalau yang tengah tetap
bolong, tengah tetap bolong seperti ini ya, tetap, tapi khusus yang bagian sini itu lubangnya kita bentuk seperti ini. Oke ya, demikian tutorialnya, singkat sekali ya. Jadi untuk membuat ini 1 jam selesai lah ya. Nah, dari bahan tadinya seperti ini barang bekas yang masuk ke rongsok, kita manfaatkan menjadi katalis atau reaktor seperti ini. In, out. Ini ya, hasil akhirnya seperti ini. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Dan video selanjutnya berarti cara pembuatan katalis yang versi BPJS. Nah, jadi kalau teman-teman tanya kok harganya berapa, pasti yang ini untuk bikin ini sudah setara untuk bikin 1 unit HCS yang BPJS, biayanya baru bisa buat bikin katalisnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.